guys, welcome back to my channel. Aku Desi Dinianti. Seperti judulnya, di video aku kali ini aku akan bahas produk terbaru dari BLP. Jadi BLP itu baru aja ngeluarin face base gitu. Jadi dia ngeluarin foundation dan concealer. Di sini aku udah beli masing-masing satu shade-nya. Sebelum kita mulai ke reviewnya, boleh dong aku minta subscribe dan like-nya dulu. Udah? Oke, kita lanjut ke reviewnya. Oke, pertama aku akan bahas tentang packagingnya. Aku suka banget packagingnya si BLP yang face base-nya ini karena dia cenderung minimalis dan chic gitu. Ini di sini tuh transparan dan botolnya tuh atasnya warna putih, terus ada pump-nya juga. Ini kemasannya mengingatkan aku dengan foundationnya Fenty Beauty, mirip banget kayak gini. Dan bahan dari botolnya ini juga kaca yang tebel dan dia tuh doff gitu, jadi enak banget pas lagi digenggam kayak gini. Dan menurut aku ini ukurannya masih oke-oke aja kalau kita buat bawa traveling karena dia tuh cukup slim dan gak terlalu bulky gitu. Nah, untuk concealernya juga kemasannya masih senada sama si foundationnya ini, tapi dia kayak versi lebih kecil. Dan aku suka dari kemasan concealer ini tuh dia punya aplikatornya tuh yang gendut gitu, kayak Tarte Shape Tape. Jadi gampang banget pas diaplikasiin dan jadi cuma setitik gitu bisa langsung kayak ngecover. Dan di boxnya ini juga informatif banget karena ada keterangan tentang ingredients produk sama klaimnya. Jadi ini tuh klaimnya itu lightweight formula, semi matte finish, non comedogenic sama udah dermatologi tested. Jadi harusnya ini cocok buat semua jenis kulit dan dia nggak bikin kulit jadi iritasi ataupun berjerawat karena pori-porinya tersumbat. Dan untuk concealernya ini klaimnya katanya bisa instant skin cover, menyamarkan pori-pori dan hasilnya smooth, creamy, buildable, sama medium to high coverage. Jadi bakal kita lihat gimana hasilnya di aku. Nah, untuk dari range warnanya si concealer dan foundationnya ini menurut aku cukup mewakili skin tone Indonesia karena dia tuh menyediakan undertone yang cool, warm, sama neutral. Jadi kalian bisa sesuaiin sama skin tone kalian apa. Nah, kalau aku pilihnya yang buat foundation aku pilih shade yang N20 beige, sama yang concealernya ini aku pilih yang medium soalnya skin tone aku tuh cenderung kuning langsat gitu dan lebih warm tone. Tapi pas aku lihat tuh yang W20 kayaknya warnanya terlalu kuning di aku, jadi aku pilihnya yang si N20 ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku mau cobain pakai foundationnya dulu. Dan aku mau pakai dua aplikator. Yang pertama aku pakai sponge dan yang kedua aku pakai buffing brush kayak gini. Dan sebelumnya ini aku udah pakai moisturizer, aku nggak pakai primer. Jadi biar kita bisa lihat hasil formulanya kayak gimana. Kalau misalnya kita pakai primer kan itu bakal ngerubah finishnya. Jadi ini aku cuma pakai moisturizer. Dan katanya di sini tuh harus dikocok dulu sebelum digunain. Jadi kita bakal kocok dulu. Ini kayaknya kelihatan banget formulanya liquidy banget soalnya kayak bunyi gitu. Jadi ini adalah first impression aku karena aku belum pernah cobain sama sekali dan ini baru banget paketnya datang tadi dan aku langsung coba. Ini aku pakai satu pump dulu. Nah, segini. Tuh kalian bisa lihat ini tuh kayak runny gitu, teksturnya tuh cenderung cair. Oke, langsung aja. Ini tuh kayaknya pas aku tuang dia warnanya kayak terlalu gelap nggak sih? Dan dia tuh kayak kuning banget. Yang sebelah sini aku bakal pakai sponge. Wow, kalian bisa lihat ini smooth banget hasilnya dan gampang banget diblend. Nah, jadi kayak gini hasilnya setelah aku aplikasikan pakai sponge. Dan ini kalian bisa lihat sendiri jerawat aku yang di sini tuh udah samar banget, oke, langsung mulus banget. Dan ini warnanya juga cocok di skin tone aku, bisa lihat before afternya. Dan dia tuh finishnya menurut aku kayak masih ngasih shine-nya sedikit, jadi kayak kelihatan natural. Masih kalian bisa lihat ada glow-nya sedikit gitu. Dan buat sisi sebelahnya aku akan pakai buffing brush kayak gini buat diaplikasiinnya. Ini aku pakai satu pump juga. Biasanya aku pakai foundation emang 2 pump sih. Soalnya kulit aku tuh banyak bekas jerawat, jadi banyak harus ditutupkan. Dan langsung aja aku blend. Wow. Sepertinya ini tuh bakal lebih coverage gitu.
Nah jadi kayak gini hasilnya setelah aku blend. Ini hasil jauh lebih coverage yang pakai buffing brush kayak gini. Tapi kalau aku lihat secara lebih jelas kayak gini itu hasil bakal lebih smooth dan flawless. Kalau ini tuh kayak masih kelihatan teksturnya dikit gitu di sebelah sini. Jadi kalian bisa sesuaiin aja kebutuhan kalian, lebih suka pakai brush atau sponge. Aku sebenarnya kalau buat foundation tuh lebih suka aplikasi ini pakai brush karena dia lebih nutup dan juga lebih cepat gitu ngeblendnya daripada pakai sponge. Oke, ini aku zoom in sedikit biar kalian bisa lihat perbedaannya bagaimana hasilnya pakai sponge. Ini hasilnya pakai sponge, ini masih ada bekas jerawatnya sedikit banget kelihatan. Dan ini yang pakai buffing brush. Nah jadi ini hasil foundationnya setelah aku diemin beberapa menit. Ini kalau kalian bisa lihat hasilnya tuh kayak warnanya turun sedikit, tapi ini bikin skinnya tuh lebih kelihatan natural dan nyatu sama warna asli kulit aku, jadi nggak masalah. Dan ini aku mau mulai pakai si concealernya yang shade medium. Ini tuh teksturnya menurut aku lebih thick daripada foundationnya tadi. Tadi kan kalau foundationnya cenderung cair, kalau ini tuh cenderung lebih creamy dan kental. Dan aku aplikasinya sedikit aja sih. Dan dia warnanya juga nyatu sama foundation yang tadi. Aku taruh di sini terus di bekas jerawat yang di sini. Dan ini langsung aja aku blend pakai sponge semua, soalnya kalau concealer tuh agak tricky kalau misalnya pakai brush. Aku takut dia bakal cakey ataupun bergaris-garis gitu. Wow, ini coverage banget sih. Misalnya jadi menurut aku tadi pakainya harusnya tuh sedikit aja karena dia udah nutup banget. Warnanya satu tingkat lebih cerah daripada foundation yang tadi. Jadi bisa kalian pakai buat nge-highlight area-area wajah yang mau ditonjolkan. Nah jadi kayak gini hasilnya setelah aku pakai concealer dan foundationnya. Ini so far di aku nggak ada cracknya sama sekali, padahal aku belum pakai bedak, dan kelihatannya tuh smooth banget. Hasil coveragenya juga dapet. Ini semua jerawat aku udah ketutupan. Finishnya juga menurut aku bagus banget karena dia tuh masih kelihatan efek glowingnya sedikit, bisa buat kulit berminyak ataupun kulit kering. Tuh. Dia kayak hasilnya semi matte finish. Dan ini pas aku nyentuh muka aku kayak emang masih berasa agak lengket sedikit karena dia belum di set pakai bedak. Dan emang berasa kayak kita lagi pakai foundation. Jadi formulanya nggak terlalu lightweight banget, nggak terlalu ringan banget, tapi oke buat dipakai sehari-hari. Dan sekarang aku bakal set pakai bedaknya. Aku pakai bedaknya BLP juga. Aku pakai yang warna light beige karena buat bedak tuh aku lebih suka yang satu tingkat lebih terang, karena kalau aku pakai bedak yang warnanya terlalu gelap tuh lama-kelamaan bikin kulit aku kelihatan kayak kusam gitu. Jadi aku lebih prefer pakai bedak yang lebih cerah. Dan ini aku langsung mau blend, aku mau set. Tapi tadi aku pakai bedaknya tuh nggak terlalu banyak. Menurut aku ini formulanya pas banget kalau kita set pakai loose powdernya BLP juga. Dan ini hasilnya nggak bikin kulit jadi berasa kering atau kaku sama sekali walaupun udah di set sama bedak tabur. Nah jadi kayak gini hasilnya setelah aku set pakai bedak. Dan aku bakal lanjutin makeup aku dulu, dan nanti aku bakal lihat hasilnya gimana ke kalian setelah aku pakai berjam-jam. Nah jadi kayak gini hasilnya setelah aku full makeup. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh hasilnya makin lama makin nyatu sama kulit, dan hasilnya tuh bagus banget, smooth banget. Ini blush on aku jadi kelihatannya nempel banget, dan so far dia nggak ngerusak makeup aku lainnya. Lihat, ini aku nggak pakai highlighter di area pipi, jadi bisa kalian lihat sendiri finishnya gimana. Ini udah aku pakai sekitar 2 jam. Hasilnya masih bagus banget dan gak ada crack sama sekali, dan hasilnya tuh makin lama makin natural menurut aku.
Dan nanti aku bakal check in lagi malam mungkin buat liatin hasilnya gimana, apakah sudah oily. So far ini udah pemakaian 2 jam tapi tetap bagus. Nah, oke, ini hasil pemakaian aku sekitar hampir 3 jam. Udah mulai oily di bagian sini sama di daerah dahi sedikit, tapi so far dia nggak ada yang crack sama cakey sama sekali. Jadi menurut aku ini masih aman-aman aja. Nah, guys, jadi ini check-in terakhir aku. Ini sekarang aku udah pakai foundation dan concealernya sekitar 5 jam. Dan hasil seperti ini tuh udah mulai berminyak di daerah sini dan di daerah dahi. Tapi so far menurut aku masih oke-oke aja karena dia nggak ada yang crack sama sekali. Dan dia juga nggak cakey, jadi masih bisa kita touch up. Tapi di daerah deket bibir sini tuh aku notice dia tuh ada yang sedikit kering dan geser gitu. Ada yang sedikit kering dan jadi mempertegas teksturnya. Dan di daerah sini juga, di daerah deket hidung. Terus di daerah sini juga kayak ada yang bolong karena daerah hidung aku emang berminyak banget, tapi so far masih oke karena ini masih aman kalau di touch up. Oke, ini aku zoom in sedikit nih, kalian bisa lihat sendiri di daerah sini tuh emang udah ada yang agak hilang sedikit karena emang daerah hidung aku tuh daerah yang gampang banget oily dan oilynya tuh parah banget. Terus di daerah bibir juga ini tuh kayak teksturnya kelihatan, sama di daerah hidung ada yang kayak retak sedikit. Setelah aku pakai 5 jam, ini coveragenya perlahan mulai menurun. Nih kalian bisa lihat sendiri di daerah sini tuh bekas jerawat aku udah mulai kelihatan sedikit, udah mulai ngebayang-ngebayang gitu. Tapi so far dia nggak hilang sama sekali, jadi tetap aman. Dan ini blush on sama bronzer aku juga masih ada. Aku mau disclaimer dulu, jenis kulit aku tuh emang super duper oily, jadi aku pakai foundation apapun tuh sekitar 3 jam atau 2 jam lebih tuh emang udah mulai oily. Jadi bukan karena foundationnya yang bikin oily, tapi emang jenis kulit aku yang oily banget. Dan ini aku mau coba pakai blotting paper. Aku mau ngeblot dulu, mau lihat seberapa banyak minyaknya. Kayak ya udahlah ya, wajar aja gitu kan kalau dipakai lama, dan dia hasilnya tetap bagus walaupun udah diblot kayak gini. Menurut aku ini masih aman banget sih kalau dipakai seharian karena masih bisa di touch up lagi tuh, lihat deh. Pas udah diblot dia tuh hasilnya udah kayak makeup baru lagi dan nggak bikin kulit aku jadi kusam. Dan kalau ditanya gimana formulanya setelah diaplikasikan berjam-jam, ini menurut aku nggak terlalu lightweight juga dan nggak terlalu berat aja, jadi so-so aja, emang kayak berasa pakai foundation tapi ya nggak terlalu ganggu banget di kulit dan tetap berasa nyaman di kulit dan bikin kulit jadi berasa lembab. Menurut aku kedua produk ini tuh cocok buat semua jenis kulit karena buat kalian yang kulitnya oily juga bisa pakai, dan buat kulit kalian yang kering juga bisa pakai karena dia formulanya juga melembabkan. Untuk harganya si concealer ini tuh 129.000, dan kalau buat foundationnya ini harganya 189.000 untuk ukurannya 33 ml, jadi seperti foundation pada umumnya. Menurut aku kedua produk ini worth it banget buat kalian coba, apalagi buat kalian punya bekas jerawat banyak kayak aku, pasti butuh banget kan base yang coverage dan tahan lama kayak gini. Dan menurut aku harganya juga lumayan affordable, nggak yang terlalu mahal banget. So ya, sekian dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat dan semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian ada saran buat review produk apa gitu, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen biar aku makin semangat bikin videonya. Thank you so much for watching. Aku akan ketemu kamu di video aku selanjutnya. Dadah!